Di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian, membuat masyarakat memilih pulang ke kampung halaman lebih cepat. Meski himbauan untuk tidak mudik sudah digaungkan berbagai pihak, namun fakta masih banyaknya warga yang memilih pulang kampung tak bisa dipungkiri. Masyarakat memilih pulang kampung karena aktivitas perekonomian mereka di kota nyaris tak lagi bergerak. Kondisi ini pun membuat kekhawatiran penyebaran virus bisa makin meluas terus mengemuka. Menjelang Ramadan dan libur Lebaran, aktivitas mudik dari kota-kota yang tercatat banyak kasus positif corona ke daerah diyakini bisa makin besar. Menanggapi hal ini, pemerintah menegaskan tidak akan memperlakukan larangan mudik, namun mengimbau agar masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, tidak pulang kampung tahun ini. Efektifkah imbauan pemerintah untuk tidak mudik tahun ini? Apa sebenarnya alasan masyarakat memilih mudik di tengah pandemi COVID-19? Apa pula solusi terbaik dari pemerintah untuk mereka yang terpaksa harus mudik karena alasan ekonomi? Ikuti terus Kabar Siang di Lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Siang di Lokasi hari ini bersama saya Imran Tajudin. Wabah virus corona yang semakin meluas ini membuat pemerintah saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang saat ini sudah diteken juga oleh Presiden Joko Widodo di PP yang dikeluarkan, dan ini tentu membuat masyarakat juga harus sedikit mengurangi pergerakan mereka karena ini adalah upaya untuk membatasi pergerakan orang dari daerah ke daerah untuk menekan penyebaran virus corona. Nah, yang menarik adalah saat ini masih ada ternyata masyarakat yang mudik ke kampung halaman, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari pemberitaan bahwa sebenarnya dengan upaya ketika mereka mudik ke kampung halaman ini malah bisa membahayakan keluarga di kampung. Kita dengar juga beberapa kepala daerah menyampaikan bahwa sebaiknya tidak pulang ke kampung halaman, takutnya malah nanti akan menjangkiti atau juga membuat penyebaran ini makin meluas. Ini salah satu pool, saya mau tanya kepada beberapa warga kira-kira kenapa sih alasan mereka pulang ke kampung halaman? Apakah karena memang ada pengurangan pekerja, lalu juga alasan PHK atau alasan apa lainnya? Karena kita tahu bersama saat ini bahwa dengan wabah virus corona yang terjadi di DKI Jakarta saja, ini ekonominya sangat berdampak. Tapi tentu jadi perhatian. Kita coba tanya nanti salah satu dua penumpang di sini apa alasan mereka. Bapak, saya boleh naik ke atas? Silakan, Pak. Ada prosedur nggak, Pak? Oke. Oke. Sekarang mau berangkat? Enggak, saya mau ngecek doang ya. Silakan, Pak. Ini prosedur standar untuk naik ke atas. Aman, Pak ya? Saya boleh ke atas, Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya naik sebentar Pak ya. Oke. Kita coba tanya 2 atau 3 warga nanti untuk menanyakan apa sih alasan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Siang Bapak Ibu. Siang. Nah, ini adalah penumpang. Ini jurusan mana Pak? Tasik ya? Tasik, Garut, dan lain-lain. Bapak, saya mohon izin Pak ya. Karena Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyebutkan bahwa memang ada yang mudik lebih dulu, tapi bukan alasan karena budaya atau juga karena memang lebaran, tapi mereka mudik lebih awal karena banyak yang kemudian berhenti bekerja, lalu juga pekerjaan mereka sudah tidak ada. Karena kita tahu saat ini ekonomi di DKI Jakarta sangat terdampak, sehingga mereka banyak yang pulang ke kampung halaman. Kita coba tanyakan, Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Fajar Usmana. Mas Fajar? Iya. Mas Fajar mau pulang kemana Mas? Pulang ke Tasik. Ke Tasik? Iya. Kerja di mana sebelumnya? Kerja di City Walk Sudirman. Di Jakarta? Jakarta. Alasan pulangnya kenapa Mas? Lagi ada pengurangan staf Pak. Oh. Iya, semuanya kan dari total semua ada 20 menjadi 10. Saya numpang duduk Mas ya, mohon maaf. Ada. Oke. Nah, kalau pulang ke kampung halaman nanti mau ngapain aja di kampung Mas? Ya. Ada kerjaan nggak kira-kira di sana? Mungkin saya rencana mau bantu orang tua di pasar. Ya, apakah itu juga jual-jual apa kayak gitu ya. Yang penting daripada nggak kerja gitu ya Pak. Bantu-bantu kan saya di situ ada nenek yang bekerja di pasar sebagai penjual apa warung-warung gitu ya, warung-warung kecil kopi kayak gitu. Sebenarnya kan yang ditakutkan kan banyak juga kalau mungkin Gubernur Jawa Tengah lalu juga beberapa daerah kan menghimbau agar jangan mudik lah, takutnya malah nanti dari Jakarta
ngebawa ini ke kampung halaman, malah keluarga terjangkit di kampung malah. Ini gimana tanggapannya? Ya, saya bingung juga ya Pak. Daripada di sini nggak bekerja gitu ya, mau ngapain gitu? Akhirnya pulang aja. Pulang aja. Tapi sudah pernah tes COVID atau tes corona? Belum sih sebelumnya. Masih ya? Iya. Ini suhu kali Pak. Suhu pernah ya Bapak ya? Oke. Tapi Biasa suhu. Tapi was-was nggak kalau akhirnya pulang dengan kondisi seperti itu? Takut keluarga nggak? Ya kemarin orang tua juga bilang ke saya, katanya di Tasik udah ada. Iya, udah ada yang positif corona katanya. Oh, ada juga. Iya. Semoga nanti baik-baik Mas ya sampai di kampung bisa kumpul sama keluarga dibanding di Jakarta Pak ya. Nggak ada penghasilan, jadi bingung juga sebenarnya akhirnya. Oke, kita tanya yang lain lagi. Terima kasih Mas ya atas informasinya. Bapak mau kemana Pak? Mau ke Bandung Pak. Bandung karena Karena COVID situasi atau apa? Si COVID Corona ini Pak. Sebenarnya saya itu kan bekerja di PUPR. Oke. Ya bekerja saya di Jakarta, rumah di Bandung. Dan setiap minggu pulang, situasi kondisi begini bekerja di rolling Pak. Oh, untuk yang penting kekosongan kantor ini tidak kosong. Tapi Bapak pulang balik lagi berarti nanti ya? balik lagi Pak. Nggak takut, Pak? Tapi lihat situasi Pak. Tapi nggak takut pulang Pasti takut Pak. bawa Takut, dari Pak. sini gitu? Takut Pak, pasti takut. Kan di kantor juga steril kan Pak. Diuap, terus ini suhu semuanya Pak. Gitu. Terima kasih, Iya. Pak. Oke. Satu lagi kita tanya, Bapak dan Pak siapa Pak? Pak Aca, Pak? Pak Aca Pak Aca, dari mana mau kemana Pak? dari Jakarta mau ke Garut. Ke Garut. Iya. Alasannya apa Pak? Mau mudik, memang mudik atau karena situasi sekarang? Alasannya saya tuh udah resign Pak, pensiun. Pensiun? Iya. Sebelumnya kerja di mana? Di Mandiri, West Mandiri. Kalau pulang kampung halaman nggak takut Pak? Tadi kan kayak yang lain-lain. Nggak takut, kenapa? Sama Allah takut ya. Kalau sama corona enggak. Enggak ya. Tapi kan keluarga di kampung gitu Pak. Sehat-sehat. Sehat-sehat aja. Saya juga sehat. Nanti di kampung mau ngapain Pak? Ya tani lah Pak. Tani. Ya. Yang terbaik Pak ya. Nanti Iya Pak ya. kondisi semakin baik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Ibu Bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Semoga lancar Pak ya sampai di kampung halaman bisa dapat kerjaan yang baik Mas. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dapat yang terbaik ya. Nah, itu tadi 2 atau 3 masyarakat yang saya tanyakan. Coba kita tanyakan kepada pihak pengelola bus apakah mereka juga terdampak dari pengurangan atau juga virus corona yang ada, karena infonya memang ada pengurangan dari jumlah bus yang berangkat. Bapak boleh gabung sama saya Pak dengan Pak siapa, mohon maaf? Pak Endang, Pandang selaku operasional di sini Pak. Oh, operasional. Pandang, saya mau tanya, ini masih ada pemudik juga. Memang masih banyak yang pulang ke kampung halaman atau jumlahnya emang berapa sih Pak jumlah per hari? Penurunnya drastis sekali dari hari-hari biasa sebelum adanya wabah virus corona ini. Bahkan semula kami mengefisiensikan sampai 50% bis yang operasi, tapi kekiniannya walaupun ada aturan pembatasan dari pemerintah untuk bis operasi atau pemberangkatan, secara sendirinya itu sudah berubah Pak, udah minim sekali gitu. Jumlahnya kan ada 50 bus kurang lebih per hari. Sekarang per hari berapa Pak? Kalau sekarang paling 6 pemberangkatan, 6 bis, 6 armada yang berangkatnya. Oke, itu yang ke Jawa Barat ya? Iya. Berapa orang kira-kira per hari Pak biasa yang dipulangkan? Di saat sekarang ketika virus corona Pak ya? Paling 100 orangan lah, atau 120 orang. Iya. Berkurang tapi tetap masih ada ya? Masih ada, iya. Sebab alasan mereka di Jakarta juga kalau tidak punya pekerjaan Pak malah lebih repot katanya. Lebih baik pulang aja gitu kan. Terima kasih Pandang atas informasinya. Jadi itu memang ada pengurangan yang terjadi Pak ya, dari 50 bus per hari ini sudah turun jadi 6 sampai 5 bus. Meskipun begitu masih ada juga ternyata Pak ya pemudik yang pulang ke kampung halaman mereka. Tadi kita sudah tanyakan alasan mereka, ada yang harus pulang karena tidak punya pekerjaan, tinggal di sini tidak punya uang, akhirnya mereka harus pulang ke kampung halaman. Meskipun memang ada himbauan dari beberapa kepala daerah bahwa jangan pulang kampung halaman karena malah bisa menyebarkan atau juga malah bisa menularkan begitu, karena kita tidak tahu kondisi kita seperti apa sebenarnya, apakah kita tertular dengan ada tanda-tanda atau tidak. Itu tentu jadi perhatian tersendiri, itu yang kemudian dikeluarkan peraturan baru oleh pihak pemerintah. Nah, usai jeda, saya mau ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pengamat sosial, melihat bagaimana sebenarnya masyarakat saat ini, apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi seperti ini. Larangan atau pembatasan dilakukan, tapi mereka juga tidak punya pekerjaan di Jakarta. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi.
Kembali di kabar siang di lokasi pemirsa, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana tanggapan dari masyarakat yang mereka harus pulang kampung ke kampung halaman mereka karena ketika mereka tinggal di Jakarta atau juga di tempat kerja mereka sudah tidak ada pekerjaan lagi, mereka sudah berhenti begitu, pendapatan juga tidak pasti sehingga mereka lebih memilih untuk pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga dan mengerjakan apapun yang mungkin bisa menghasilkan untuk tetap bisa mendapatkan pundi-pundi atau juga bisa bekerja di sana. Saya ajak Mbak Devi selaku pengamat sosial. Mbak Devi, tadi saya sudah berbincang 1-2 warga yang mau pulang, mereka mengatakan bahwa ya tidak ada pilihan sebenarnya. Mereka mau tinggal di sini, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan atau pulang kampung halaman akhirnya, meskipun itu juga kan berbahaya untuk menekan penyebaran dan pemerintah juga menekan itu agar tidak terjadi penyebaran lebih lagi, Mbak Devi. Ya, pertama yang kita perlu ingat, kita perlu prihatin terhadap situasi yang dihadapi secara nyata oleh teman-teman kalangan menengah ke bawah yang memang mengandalkan hidupnya pada pendapatan harian. Kenapa kemudian kampung halaman menjadi pilihan? Kita tahu bahwa ikatan sosial di kampung itu sangat kuat. Artinya, ketika seseorang sedang mendapatkan musibah atau seperti misalnya mereka tidak memiliki pekerjaan dan lain-lain, mereka kemudian membutuhkan makanan misalnya. Dalam praktek keseharian, sangat mungkin kita kemudian menggedor tetangga kita untuk memohon bantuan makanan, tambahan gula, garam, beras, dan sebagainya. Itu masih sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena karakteristik di daerah, biasanya orang itu tinggal dekat dengan orang-orang yang dia kenal. Artinya keluarganya dan sebagainya. Sehingga kalau dia berada di kota, di mana orang-orang yang di kota itu karakteristiknya saling tidak mengenal, bahkan berbeda, bukan hanya status ekonomi, status pendidikan, asal-usul dan sebagainya. Ini sulit bagi setiap orang yang tidak memiliki pendapatan harian untuk bisa bertahan hidup di kota. Jadi mudik adalah bagian dari upaya mereka untuk bisa bertahan, untuk bisa memastikan bahwa mereka tetap bisa hidup. Jadi kita harus pahami dalam konteks tersebut. Tapi itu kan sebenarnya memang, ya mungkin kita mudik ketika kita tidak punya apa-apa. Tapi kondisi sekarang bahwa ada pelarangan untuk, atau bukan pelarangan sih, lebih himbauan agar menekan penyebaran virus corona. Akhirnya kan juga jadi hal yang dilematis sebenarnya. Ya, karena memang gini, kita lihat bahwa pemerintah juga sekarang sudah mulai serius untuk bisa, dan sangat serius untuk memberikan insentif. Misalnya kita dengar kemarin sudah ada tambahan insentif sosial dari pemerintah, baik itu misalnya pembiayaan listrik dan lain-lain, yang mudah-mudahan kalau bisa ini semakin dipercepat, sehingga tadi aturan yang kemudian meminta warga untuk menahan diri untuk keluar rumah, apalagi mudik, ini bisa direspon. Karena saya sangat percaya sebenarnya masyarakat kita sangat kooperatif dalam hal ini. Berarti ini solusi, mungkin yang paling menjadi solusi adalah bagaimana pemerintah bisa membantu secara ekonomi masyarakat yang tinggal di kota, terutama Jakarta, yang akhirnya mereka tidak punya pekerjaan, Mbak. Betul sekali. Nah, artinya tapi bagi kemudian, karena sekarang jelas masih ada arus yang ke daerah, dipastikan bantuan-bantuan yang kemarin dibicarakan oleh pemerintah itu masuk secara tepat sasaran kepada teman-teman yang di daerah juga, yang sekarang kedapatan harus membiayai bukan hanya keluarganya sendiri, tapi juga keluarga-keluarga tambahan yang tadinya hidup di kota tadi. Nah, ini juga harus dihitung betul dengan sangat cermat. Kita lihat kan ada 1-2 juga, Mbak. Ini tapi kalau Mbak lihat ini fenomenanya emang cukup berbeda kalau kita bandingkan, karena sekarang masih belum Ramadan, bahkan sudah mulai mudik-mudik pulang-pulang kampung halaman mereka. Karena tadi mereka menghadapi kondisi realitas ekonomi yang cukup menyesakan, karena roda ekonomi kan tiba-tiba berhenti, yang membuat kemudian mereka secara otomatis tidak bisa bertahan hidup secara seharian. Nah, misalnya bayangkan orang-orang yang tinggal di Jakarta kan tidak memiliki tempat tinggal. Kalau mereka pulang ke kampung, mereka tahu mereka masih punya rumah di sana, yang artinya ada keluarganya yang memang hidup secara mandiri dan layak, artinya sudah memiliki rumah minimal. Biasanya orang-orang yang ada di kota ini kan cenderungnya ngekos, lalu tinggal di asrama, atau kalau misalnya dia di pabrik ya dia tinggal di mes pabriknya dan sebagainya. Tapi ketika itu berhenti, sudah otomatis mereka tidak bisa lagi mengandalkan hidupnya pada kondisi yang ada. Mereka tidak bisa lagi bayar listrik misalnya, tidak bisa lagi bayar kosan dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian membuat mereka melihat oase itu, surga itu ya ada di kampung mereka.
Jadi memang dilematis juga Mbak ya akhirnya kan, karena menyebarkan virus dan juga tidak punya apa-apa. Tapi sekarang kan masalahnya bukan cuma yang di sini yang pulang ke sana. Iya. Tapi yang di sana pun akhirnya juga mungkin kalau misalkan saya adalah keluarga saya ada yang pulang, saya nggak apa-apa. Tapi tetangga-tetangga yang lain, sebelah-sebelahnya, tentu ada kekhawatiran, ada keberatan mungkin. Itu bagaimana akhirnya mereka harus bersikap atau juga menangkap itu seperti apa Pak? Saya lihat banyak pemerintah daerah yang sebenarnya sudah sangat baik. Artinya mereka mengatakan bahwa bagi yang kemudian datang ke daerahnya, ini akan dibantu untuk diisolasi terlebih dahulu untuk memastikan sebelum mereka betul-betul kembali ke pelukan keluarga, mereka dalam kondisi yang sehat. Saya rasa hal ini yang harus diperkuat dan diperketat kembali. Artinya bukan kemudian kita hanya melabel bahwa orang yang datang itu adalah berpotensi sebagai penyebar penyakit, tapi kita berikan solusi kepada mereka agar tidak terjadi gesekan sosial di masyarakat, karena ada penolakan yang sangat keras misalnya terhadap warga yang tinggal di sana kepada keluarga-keluarga sendiri sebenarnya yang mereka juga pasti kenal, karena biasanya kalau sistem kekerabatan di daerah itu sebenarnya satu sama lain saling kenal, tapi karena rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, oleh karenanya pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk mendampingi betul sehingga kemudian tidak timbul konflik baru di kalangan masyarakat. Nah, ini menanggapi pembatasan sosial berbasis berskala besar yang kemudian kemarin dipilih opsi oleh pemerintah. Mbak melihatnya gimana? Karena ini pergerakan sekarang dibatasi untuk yang mau ke daerah atau dari luar ke dalam pun juga sudah mulai susah. Itu Mbak Devi menangkapnya seperti apa? Dalam aspek kesehatan ini sangat penting. Ini salah satu solusi yang jelas sudah terbukti efektif di banyak negara. Hanya tinggal aturan-aturan lainnya harus mengikuti. Khususnya adalah insentif sosial. Nah, ingat ini kita mau masuk masa Ramadan dan Lebaran. Yang membuat banyak orang sedih adalah mereka tidak bisa kembali ke daerahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah kalau secara fisik mereka tidak bisa kembali ke rumah, pemerintah membantu misalnya ketika ada warga di kota yang ingin mengirim sesuatu sebagai perwakilan rasa kasih mereka, rasa cinta mereka pada keluarga di daerah. Karena ingat biasanya mudik itu bukan hanya soal mudik, tapi bagaimana kita hadir bersama keluarga dan kita juga membawa sesuatu bagi keluarga kita. Mbak Devi terakhir.